proses penggantian memori atau hard disk yang sudah bermasalah. Kita akan menggunakan memori M. Jadi posisinya di dalam penutup, jadi kita harus lepas dulu casing penutup kedua setelah tadi yang plastik. Jadi harusnya pihak pabrikan memberikan kemudahan ya untuk upgrade atau penggantian memori, jadi tidak perlu banyak yang dilepas. Jadi ada baut yang posisinya di bawah itu yang harus digeser. Jadi sekali lagi, pabrikan kalau membuat setidaknya untuk posisi RAM, hard disk itu mudah dijangkau, jadi tidak terlalu banyak baut yang harus dilepas. Ini bisa dilakukan sendiri tanpa harus di tempat service maintenance untuk penambahan RAM dan hard disk. Kita masih mencari posisi bautnya di mana. Oke. Jadi setelah baut terlepas, jadi kabel ini adalah kabel untuk kipas pendingin dari CPU-nya. Jadi ini tampakan saat tutup cover sudah dilepas untuk mode Lenovo All-in-One. Jadi kita akan menambahkan memori ini, dipasang ke sini. Jadi dia bisa ada yang panjang ataupun yang pendek. Jadi bisa dua mode tanpa harus melepas hard disknya, karena ini digunakan untuk sistem. Jadi hard disk untuk memori dan sistem menggunakan M2. Jadi juga kita kalau pakai ini, dia tipe bautnya yang L aja ya, keluar untuk menggeser dudukan dari M2 nya. Setelah posisi dudukan dipindah dari sini ke sini, lalu kita pasangkan. Jadi posisi sudah terpasang, tinggal kita seratkan dengan baut. Jadi ini RAM sudah 8 GB ya. Kalau kita mau upgrade ke 16 juga bisa, karena dia disediakan 2 slot RAM. Memori tambahan M2 bisa di upgrade. Jadi bagi kalian pengguna Lenovo All-in-One, sangat mudah untuk mengupgrade posisi memori maupun RAM-nya. Jadi cuma satu baut penutup belakang dan 4 baut di belakang yang casing besi. Jadi ini tampilannya. Sekarang sudah kecil-kecil semua ya, motherboardnya semua kecil. Nah, ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita install dulu karena tadi sudah pasang memori yang baru. Jadi kita masuk ke BIOS. Jadi biar tidak dua kali kerja, casing belakang ini nggak usah dipasang dulu, tapi kita sementara pakai ganjel dulu. Jadi masuk ke BIOS. Jadi kita tekan F2. Jadi kita berusaha masuk ke BIOS. Jadi harddisk sama kita tidak perlu lepas, jadikan buat memori. Yang keduanya menjadi M2 nya menjadi sistem. Kita masuk BIOS.
untuk instalasi. Jadi kita setting bootnya dulu, kita pilih target bootnya, jadi bootnya kita naikkan posisinya. Jadi M2 nya udah kebaca ya di layar tuh, M2 drive. Kemudian harddisknya itu SATA yang tadinya Windows, kita ganti USB sebagai boot buat instalan, kemudian save change. Jadi sementara di PC All-in-One ini ada dua boot. Jadi boot yang di harddisk lama di USB sebagai instalan, dan M2 yang akan diinstal bootnya. Windows 10 ya, install. Jadi kita di sini kita baca mana harddisk target untuk sistem ya. Jadi M2 kita pilih. Yang custom. Kita pilih ke custom, kemudian cari yang M2. Setelah itu oke, dan enter, akan jalan otomatis sampai selesai. Jadi posisi pemasangan M2 sudah berhasil, instalasi proses, dan setelah ini tutup belakang kembali ditutup, dan komputer siap digunakan kembali seperti semula, tetapi dengan sistem harddisk yang bukan lagi menggunakan harddisk kinetik atau harddisk mesin seperti yang umum biasa, tapi menggunakan M2 ya. Proses instalasi sudah selesai, dan sekarang kita, jadi di komputer ini ada dua sistem jadinya. Jadi sistem yang dari harddisk lama Windows 11 dan yang instalan baru Windows 10. Oke, sekarang saatnya kita untuk matikan dan tutup kembali casing belakangnya.